Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Juliana dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya tentang visi, misi, tujuan, sasaran, faktor eksternal, dan faktor internal di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, kita langsung masuk ke visi Untirta. Nah, visi Untirta sendiri berbunyi terwujudnya Untirta sebagai healthy, integrated, smart, and green University menuju PTN berbadan hukum yang unggul, berkarakter, berdaya saing secara global pada tahun 2030. Nah, analisis dari visi ini sudah sesuai dengan karakteristik dari visi itu sendiri karena berorientasi pada masa depan yang ditunjukkan oleh kata kunci terwujudnya, yang ini menggambarkan suatu kondisi ingin mencapai masa depan yang akan mendatang. Selanjutnya misi Untirta. Nah, misi Untirta sendiri ada 3 poin, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan secara luas yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kerja masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Lalu yang terakhir, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari healthy, integrated, smart, and green university. Nah, analisis dari misi Untirta misi ini telah memenuhi sebagian besar karakteristik misi menurut Von McInnes, yang orientasinya pada masa kini ditunjukkan oleh kata kunci yang berbunyi meningkatkan, yang mana menggambarkan proses berkelanjutan untuk memperbaiki dan mengembangkan kualitas di bidang pendidikan, penelitian, dan tata kelola university. Lalu dari misi yang sudah disebutkan tadi, terdapat tujuan yang ingin dicapai dari Untirta itu sendiri, yaitu menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Lalu menguatkan peran Untirta sebagai universitas riset dan penggerak inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Lalu yang terakhir, mewujudkan tata kelola universitas yang baik, efisien, berkelanjutan melalui penerapan konsep healthy, integrated. Baik, berikutnya analisis sasaran menggunakan SMART, specific, measurable, achievable, reasonable, and time-bound. Yang pertama, spesifik. Nah, sasaran dari Untirta ini sudah sangat jelas dan terarah, yaitu ingin menjadi PTN berbadan hukum pada tahun 2030. Dan yang kedua, measurable. Nah, sasaran ini dapat diukur melalui indikator, yaitu pencapaian status PTN berbadan hukum. Selanjutnya, achievable. Nah, sasaran ini realistis karena Untirta itu sudah menerapkan beberapa program menuju kampus hits and green. Rasional. Nah, Untirta ini memiliki potensi dan kapasitas untuk meningkatkan pengelolaan kampus yang strategis dan berkelanjutan. Yang terakhir, time bound. Nah, adanya waktu atau target yang jelas, yaitu pada tahun 2030. Selanjutnya, analisis faktor eksternal yang bersifat makro. Nah, yang pertama ada politik. Nah, di sini adanya dukungan dari pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Misalkan kebijakan Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan. Yang kedua, ada ekonomi. Nah, jadi kondisi ekonomi ini yang terus berkembang itu bisa membuat atau membuka peluang kerjasama dengan industri. Nah, lalu ada sosial, yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi dan mendorong minat untuk kuliah. Lalu yang ketiga, sosial. Jadi meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi bisa mendorong minat kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, lalu teknologi. Nah, peluang besar bagi Untirta untuk menjadi smart university sesuai konsep hits and green melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya, analisis faktor eksternal yang bersifat mikro. Yang pertama, ada rintangan untuk masuk. Jadi, Untirta sendiri berada di Provinsi Banten, yang dimana letaknya itu sangat strategis. Nah, namun ini juga bisa menimbulkan persaingan ketat antara universitas-universitas di wilayah sekitar. Nah, yang kedua, organisasi pesaing. Untirta bersaing dengan universitas negeri dan swasta di Banten maupun nasional. Lalu yang terakhir, ancaman substitusi. Nah, adanya program karyawan di universitas lain menjadi ancaman Untirta karena menawarkan jadwal fleksibel bagi pekerja. Lalu berikutnya, analisis faktor internal menggunakan 6M. Yang pertama, Untirta memiliki dosen dan tenaga pendidikan yang sudah kompeten. Lalu money, Untirta sendiri mendapatkan sumber dana dari pemerintah dan pendapatan mandiri, salah satunya dari produk air mineral, yaitu Untirtaku. Yang ketiga, material. Nah, Untirta sendiri memiliki fasilitas kampus baru yang modern di Sindang Sari, serta laboratorium dan perpustakaan yang memadai. Lalu yang keempat, ada mesin. Nah, Untirta sudah memiliki peralatan
Yang keempat ada mesin. Untirta sudah memiliki peralatan yang menunjang pembelajaran seperti TV LED, proyektor, dan komputer untuk melakukan praktikum. Nah, yang keempat metode. Nah, Untirta sendiri menerapkan sistem manajemen berbasis hits and green serta memiliki metode pembelajaran yang fleksibel, bisa dilakukan secara online maupun offline sesuai dengan keadaan. Yang terakhir ada market. Nah, Untirta sendiri merupakan PTN favorit di Provinsi Banten dengan jumlah peminat yang baik. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil analisis saya. Secara keseluruhan, visi dan misi Untirta sudah jelas dan berorientasi pada karakteristik masing-masing. Nah, untuk mencapai tujuan sebagai Hits and Green University, Untirta perlu terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan kerjasama internasional agar dapat bersaing secara global dan mewujudkan PTN berbadan hukum yang unggul. Baik, cukup sekian video analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.